1 ton 600, 1 ton 700 itu. Setelah saya pakai ini 3 bulan, itu 3 bulan pertama itu sudah 4,9 ton. Panen kedua berapa nggak? 5 ton. Ya, panen keduanya 20 hari berikutnya sudah 5 ton. Menurut saya kemarin perhitungan saya belum layak. Karena angka kebun saya lebih luas. Gitu nah. Hitung-hitungan karena bibit saya itu memang bibit amburadul, saya nggak beli bibit sertifikat. Belinya tuh beli kampilan apa itu? Dienteng-enteng orang keliling gitu nah. Berarti nggak pakai lagi pupuk kimia ya Pak? Nggak lagi. Tapi awalnya saya tetap pakai 25%. 25%. Sebelum saya gunakan itu, saya pakai NPK Plus. Itu yang semula hanya itu 2 kilo, saya hanya saya kasih setengah kilo. Berarti ada 25%. Ngirit. Jangan maksudnya kalau misalnya kita pakai ini nggak perlu pakai pupuk kimia. Boleh pakai kimia. Tapi jangan banyak. Artinya kita sudah menggunakan ini sudah irit 75% dari pupuk kimia. Nah, itu udah luar biasa menurut saya hasilnya. Saya bicara bukan ini fakta. Kalau misalnya agak ragu, boleh main ke desa Ketalkan. Kebun saya desa Ketalkan. Di Ketalkan itu tanya kebun Pak Inul, kita lihat sendiri. Artinya dekat. Ya. Kalau selama ini kan sering cerita termasuk saya. Pas panen mana? Iya. Kalau selama ini kita cerita, temanku bukan baru panennya bagus pakai ini. Kan baru, ya kan enggak. Kalimantan. Palembang katanya kan. Ya ini ada di desa Ketalkan. Gitu. Nah, cara pemupukannya, kalau di petunjuk 1 biang ini yang sudah kita buat induknya 1 liter, itu kita pakai 200 liter air. 1 liter ini kan 1 liter nih. 1 liter sudah kita buat, aduk tadi sudah kita buat segala macam, sudah hancur. Besoknya kita pupuk, adukkan dengan air 200 liter air, 1 drum untuk 100 batang. Berarti 2 liter per batang. Model pemupukannya, kalau kebunnya bersih, boleh disiram. Kira-kira aja 2 liter. Beli aja apa cendol apa masuk itu tuh. Centong yang setengah liter itu. Setengah liter. Rasakan aja feelingnya, feeling batang itu. Berarti 2 liter. Lebih tidak apa-apa. Jangan kurang. Lebih juga boleh. Nah, kalau saya kemarin kebetulan kebun saya sudah banyak rumputnya. Rugi rasanya saya nyiram kiri kanan ini. Karena rumputnya yang kenyang. Nah, akhirnya saya lubang. Ini batang sawit, saya lubang 4. Jarak sedepoknya apa bahasa Inggris? 1,5 meter lah kira-kira kan? Selobang. Jadi 4 lubang. 1 lubang itu setengah liter. Jadi 2 liter. Agar rumputnya yang tidak kenyang. Nah, gitu. Tapi kalau kita siram pada rumput banyak tadi, rumput ini duluan yang kembang ini, akarnya belum. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, pemupukannya untuk tahap pertama di petunjuk itu 1 kali itu dalam 3 bulan. 1 kali juga saya hantam 10 hari sekali. Itu tahap awal. Tujuan saya untuk netralkan tanah itu. Jadi 1 bulan pertama itu 10 hari saya pupuk semua. 3 kali sebulan. 3 kali sebulan. Baru saya jedahkan sebulan. Saya lihat kerepangannya gitu nah. Karena pupuk ini setelah kita pupuk bulan ini, hasil kita bulan yang besoknya itu belum hasil pupuk ini. Hasil pupuk sebelumnya. Pupuk kimia yang lakukan kita sebelumnya. Kita pupuk ini minggu ini awal bulan misalnya kan, minggu pertama. Panen kita minggu kedua, panen kita minggu ketiga, panen kita minggu keempat, belum hasil ini. Itu masih bekas pupuk kita yang lama. Jadi kalau orang misalnya ada yang ngomong, "Woi Pak, saya udah nyoba, ternyata sebulan sawitnya luar biasa." Jangan cerita ke orang bohong, itu bahaya itu. Itu dini orang lah. Ya, antam orang. Jadi hasil ini akan nampak itu kalau sawit di bawah 10 tahun itu sekitar 2,5 bulan, 3 bulan. Kalau di bawah 10 tahun. Kalau di atas itu 3 sampai 4 bulan. Nah, kalau di atas 10 tahun. Kan dapat kita perkiraan makanannya di bawah ini naik ke atas itu nah. Jadi kalau ada yang cerita misalnya, saya 2 bulan Pak pupuk sawit saya sebenarnya langsung buahnya banyak. Nah, kita ngeri nanti. Bahaya. Itu sudah 4 bulan baru ada menunjukkan hasil pupuk kita ini. Ini yang pakai eco farming. Ini
Ini mogok eco farming. Sudah saya lakukan, alhamdulillah bukti nyatanya ada. Yang manennya itu orangnya, ponakan saya itu, yang ngangkutnya dia, saksinya, dan gitu, langsung orangnya. Kalau yang strolilis yang tepung ini, saya belum menggunakan ke sawit. Nih, kebetulan ini kan resminya di pertengahan November. Ya. Sementara saya ini mulainya sudah Oktober, sebelum Oktober kan saya udah dikasih itu. Udah saya pakai ini. Kalau yang ini, cara penggunaannya, kemarin saya sudah mencoba sebulan, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan, bulan awal November, akhir November saya gunakan, saya coba di durian. Durian yang sudah batangnya, ibaratnya kita peluk aja nggak terpeluk gitu kan. Saya tancapkan dekat batangnya, saya cungkir, saya masukkan, saya tonjok dengan dodos, saya alhamdulillah bunga itu sudah luar biasa. Tapi 2 bulan, 3 bulan setelah itu bunga durian. Yang jadi pertanyaan di hati saya, apakah durian ini berbunga setelah saya menggunakan pupuk strolilis atau memang musimnya berbunga? Kayak gitu. Kita tunggu aja hasilnya, sebulan depan sudah berbuah. Kalau selama ini durian saya itu satu batang tuh belum pernah 300, tapi kalau 100 biasa lebih. Kalau besok durian itu akan terjadi 200-300, saya akan kasih bonus nih Bapak, makan bersama kita di bawah itu gratis. Kalau Bapak beli bayar. Gitu. Pak Ruli datang lagi dong. Datang dong. Siap. Insya Allah kalau tidak ada halangan, bulan ini saya akan menggunakan strolilis. Saya sudah menyiapkan 12 box untuk sawit saya. 12 box, 12 paket sudah saya siapkan. Saya akan gunakan untuk sawit saya 10 hektar. Insya Allah tidak ada hasil, kita akan cerita bersama-sama nantinya. Maksudnya Bapak-Bapak kan belum ada yang coba. Ini baru cerita awal. Nanti kalau misalnya Bapak-Bapak sudah ada yang bergabung dengan teman-teman di sini, minta petunjuk, minta cara nanam, minta cara pupuk segala macam, kita siap. Ini berbagi pengalaman, berbagi cerita, mudah-mudahan ada hasilnya. Nah, kita tidak mau menang sendiri. Kemarin aja kita di Sukaraja, ada yang tanya bagaimana cara dapat pupuknya, kok harganya mahal segala macam. Saya bilang saya tidak jual pupuk. Kalau saya jual pupuk, saya buka toko. Seperti itu. Saya mau bagi manfaat. Ketika ada hasil untuk saya ingin cerita dengan Bapak-Bapak. Oh, kalau saya ada hasil, monggo kalau mau dipakai, yuk kita sama-sama. Kalau mau belinya lebih murah, gabung dulu. Setelah itu harganya murah. Nah, sudah itu yang kedua, jangan tergoda dengan Shopee. Saya sudah diserang orang kemarin. Sudah ngambil 2 paket dengan saya. 2 box. 12 box. 2 box ya. Ya sudah 12 ini 12 kotak. Ini berarti 24 kotak udah beli dengan saya. Sampai detik ini sudah 1,5 bulan dia beli tidak dipakai. Kenapa? Adik saya bilang di Shopee ini cuma 50.000 katanya. Lah kenapa awak jual katanya 2 juta sampai 250 satu kotak? Saya bilang dari perusahaannya segitu. Saya yang belinya 250, saya jual dengan Bapak 250. Saya tidak ambil keuntungan. Keuntungannya apa? Poin. Kan gitu ya, keuntungannya poin dari saya. Saya tidak ambil keuntungan sini. Jadi belum dipakai sampai sekarang. Gara-gara adiknya ngelihat di Shopee hanya harga 50.000. Kejadian nyata terjadi ketika kita ke Sukaraja. Ada seorang ibu ngamuk, ngomel, ngoceh di sana, tidak lagi mau pakai pupuk farming karena ini palsu. Tolong tarik dari peredaran. Dia tidak suka, dia marah dan benci gara-gara tanaman yang dia belikan, yang dia tanam mati semua. Cabai. 1 hektar cabai. Bahkan melihat kami lewatnya dia jijik. Gak suka dia ngeliat kami lewat tuh. Minta ke farming. Kenal juga enggak ya? Kenal juga enggak. Dia akhir cerita, didesak-desak oleh orang kita di sana, ternyata beli di Shopee 50.000 satu kotak. Ditanya seperti itu, teman-teman nggak mau jawab, sudahlah, itu urusan Anda gitu. Artinya maksudnya jangan terjebak apa yang disampaikan Pak Adin dengan Pak Adi tadi, jangan terjebak dengan harga 50.000-nya itu. Belilah dengan orang yang Bapak kenal, orang yang di sini. Kalau kira-kira nak komplain, ketemu orangnya. Misalnya beli dengan Pak Bambang, woi Pak Bambang, ngapa ini kau pupuk kok jelek? Adonya orangnya di sini kok, lapin Shopee, begitu. Ya, itu pengalaman saya yang sudah saya sudah uji cobakan ke sawit, ke durian,
juga sudah ke nangka. Alhamdulillah bukan congkak sombong. Saya ada punya kebun sawit sedikit, punya karet sedikit, punya nangka sedikit, punya jengkol ada, punya durian juga ada. Ya, alhamdulillah gitu nah. Jadi uji coba saya itu memang tidak ke tempat lain. Saya uji coba sendiri benar gitu nah. Nah, gitu. Yang lucunya kemarin itu saya ada 2 batang cabai. Saya beli pot bunga yang besar itu, saya tanam depan rumah ya. Yang satu nih saya uji cobakan, satu saya tanam di sini pakai pupuk eco farming ini, yang satu saya pakai NPK Mutiara. Kemarin saya nyatakan dengan Pak Slamet, yang satu batang ini sudah berbuah sebesar ini, yang satu batang ini masih setengah. Saya tidak mengatakan bahwa NPK Mutiara itu jelek, tetapi mungkin pertumbuhannya lebih bagus pada kayak ini. Ternyata betul itu. Ternyata betul gitu. Itu. Jadi benar-benar saya coba uji coba sendiri. Nah, betul. Jadi ini aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit bertanya Pak, tadi Ya. kan Bapak berbicara tentang masalah pembiangan apa tuh larutan 1 liter Ya. farming. Nah, kan Bapak tadi kan di dalam apa tuh dalam ember sekitar 6 liter kan, itu 6